Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas IKN lagi, yang mana IKN merupakan salah satu mega proyek di Indonesia yang saat ini menjadi perhatian publik. Dari berbagai riuhnya perdebatan masyarakat digital atau netizen di media sosial, berbagai kecaman yang tidak berhenti muncul dalam perbincangan itu adalah penolakan terhadap pembangunan ibu kota Nusantara. Jadi setiap pembangunan tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Salah satunya adalah pembangunan ibu kota Nusantara ini. Hingga saat ini dengan progres yang cukup menjanjikan, namun masih ada masyarakat atau netizen yang tidak setuju dengan pembangunan ini. Katanya lebih mementingkan untuk misalnya untuk kesejahteraan lain dibanding membangun sebuah infrastruktur. Padahal infrastruktur merupakan salah satu landasan awal juga untuk mencapai sebuah pemerataan kesejahteraan. Nah, sejauh ini narasi yang muncul dalam kritik tersebut adalah tentang anggaran yang sangat besar untuk IKN. Kemudian tidak adanya investor asing yang melakukan investasi di IKN, hingga pemenuhan hak terhadap masyarakat yang membuat mereka hidup terlantar dan sengsara. Nah, meskipun demikian, pembangunan ibu kota Nusantara ini di lapangan itu terus berjalan dan mulus, sukses. Kalau kita lihat seperti inilah progresnya saat ini. Ini untuk bangunan seperti Istana Garuda, Istana Negara, kemudian Gedung Kemenko, itu yang paling menonjol proyeknya. Itu progresnya sudah sekitar 92% untuk keseluruhan. Meskipun demikian, di antara banyak celah yang cukup besar dan dijadikan sebagai bahan propaganda oleh sebagian kelompok untuk membangun narasi kebencian terhadap pemerintah dan demi kelompoknya sendiri, adalah sedikit ruang dari diri kita untuk memiliki sikap optimisme yang tinggi terhadap kemajuan Indonesia melalui IKN. Jawabannya harus ada, sebab pembangunan IKN bukan hanya sebagai ambisi perseorangan yang dibawa dalam konteks kenegaraan. Segala perencanaan proses yang berlangsung melibatkan banyak orang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai kemajuan Indonesia. Kritik dan berbagai masukan yang diberikan terhadap pembangunan IKN adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengawal proses pembangunan berkelanjutan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Tidak hanya itu, pembangunan IKN sendiri dirancang untuk masa depan keberlanjutan bangsa Indonesia dengan konsep Smart City dan Green City. Desain pembangunan yang memanfaatkan teknologi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus bisa menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan dengan model ini merupakan sebuah kehidupan yang sangat layak untuk masa depan. Maka dari itu, masyarakat perlu bangga sekaligus mengawal penuh keberlangsungan proses pembangunan IKN untuk proses hidup yang lebih baik. Selain konsep pembangunan yang ramah terhadap masa depan masyarakat, hal yang tidak kalah penting adalah untuk diketahui oleh masyarakat, yakni IKN sebagai pusat ekonomi baru untuk kemajuan sosial ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini pusat perekonomian itu masih terpusat di Jawa, khususnya Jakarta sebagai ibu kota. Nah, dengan adanya IKN sebagai pusat ekonomi baru,
Berarti Indonesia memiliki tekad yang cukup kuat untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Pemerataan di berbagai wilayah, khususnya di luar Pulau Jawa, menjadi komitmen besar pemerintah dalam Indonesia, bahwa tidak hanya pembangunan terpusat di Jawa ataupun dari segi ekonominya. Indonesia siap berkompetisi dalam ekonomi digital global. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa proses pembangunan IKN yang sedang berlangsung ini perlu kita dukung sebagai bagian dari proses atas kemajuan bangsa Indonesia. Partisipasi aktif kita dalam mendukung pembangunan IKN itu bisa melalui keterlibatannya dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, misalnya saja seperti bekerja di IKN. Namun kalau misalnya tidak bekerja, minimal kita mensupport dan mendukung kegiatan pembangunan di IKN ini. Sejauh ini, IKN menjadi salah satu tempat yang tentunya bagi pekerja di sana itu memberikan dampak terhadap tenaga kerja ya. Salah satunya mengurangi pengangguran terhadap anak muda. Mengapa demikian? Ada banyak sekali lowongan pekerjaan yang bisa diambil oleh anak muda untuk merealisasikan skill dan pengalamannya. Selain itu, untuk jangka panjangnya saat ini juga banyak penerimaan CPNS untuk di IKN khususnya, kemudian di area IKN. Intinya untuk putra-putri terbaik Kalimantan itu mendapatkan sesuatu yang spesial untuk penerimaan CPNS tahun ini, karena untuk lowongannya itu sangat banyak dibuka.